ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Kali ini guys, teman-teman, saya akan mengupdate ya perubahan iklim. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa pemanasan global terus terjadi ya. Terus terjadi seperti yang dapat dilihat di gambar ini gitu ya. Para ahli menyampaikan dan cara yang mudah dilihat seperti gambar ini. Terlihat bahwa suhu permukaan bumi sejak kurang lebih di akhir abad 18 terus meningkat tuh. Terlihat bahwa kalau kuning itu adalah di atas normal sudah menuju ke kenaikan 1 derajat Celcius, dan kalau yang merah itu artinya bahwa di berbagai tempat di seluruh bumi kita kenaikan suhu permukaan bumi sudah melampaui 1 derajat Celcius gitu ya. Jadi inilah perubahan iklim sudah terjadi. Terus kenapa demikian? Nah, bisa dilihat lagi tuh di gambar berikut ini ya. Terlihat bahwa kenapa terjadi pemanasan global itu, perubahan iklim. Karena jumlah manusia yang terus bertambah dan kita menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari itulah penyebabnya. Dan yang penting menjadi catatan adalah bahwa tidak hanya jumlah manusianya, tetapi semakin sejahtera seseorang penduduk negara, konsumsi BBM-nya makin banyak. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Jadi negara maju itu konsumsinya per orangnya lebih tinggi. Jadi bisa terlihat nih, dari 800.000 tahun yang lalu itu CO2 akibat emisi pembakaran bahan bakar fosil yang terus terjadi meningkat perlahan. Tapi khususnya di akhir beberapa dekade ini langsung melonjak tajam. Kalau dipakai ukurannya itu ada 400 ppm atau part per million. Kita sudah tembus angka itu. Terus artinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali di video sebelumnya, antara lain adalah es ya, mencair. Ini seperti yang sekarang bisa dilihat itu adalah bagaimana es di kutub utara mulai berkurang jumlahnya, ketebalannya berkurang gitu ya. Jadi yang hitam itu adalah kurang dari 1,5 meter tebalnya. Jadi semakin menipis, es menyusut di kutub utara. Dan banyak sebenarnya dampak lainnya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana dampaknya? Di Indonesia dampak utamanya adalah cuaca ekstrim, kering ekstrim, hujan ekstrim sehingga banjir, kemudian gagal panen karena kekeringan dan seterusnya. Jadi demikian guys, apa yang terjadi selama ini dan diperkirakan nanti masih akan terus meningkat. Oleh karena itu dampak di Indonesia kemungkinan banjir akan terus bertambah masih. Kemudian juga tentu dampak ke pertanian, juga di para nelayan, sehingga kemungkinan harga-harga pangan baik yang berasal dari daratan maupun dari laut seperti ikan kemungkinan akan cenderung meningkat karena persoalan perubahan iklim. Oke guys, saya kira itu terkait dengan perubahan iklim yang belakangan ini terus diamati oleh para ahli. Ketemu lagi di video lainnya dari podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih.